Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Fasya dari Malaysia dari kelas 12 IPA. Tujuan saya berdiri di sini, saya ingin memaparkan hasil literasi yang sebelumnya saya baca, yaitu hujan. Baik. Poin pertama yang akan saya bahas yaitu identitas dari novel ini. Buku ini tuh judulnya Hujan yang ditulis oleh Terelie yang diterbitkan di PT Gramedia Pustaka Umum dan pertama kali terbit itu di tahun 2016. Ini merupakan buku yang saya pegang ini merupakan cetakan ke-36 yang dicetak di tahun 2020. Buku ini memiliki 320 halaman dan tertera seharga Rp78.000. Lanjut ke penulisnya, kan pasti sudah tidak asing dengan Terelie. Jadi Terelie ini adalah seorang penulis berusia 45 tahun dan juga nama aslinya itu adalah Darwis Rian. Jadi Terelie ini hanya nama penanya saja. Dan kenapa beliau memutuskan untuk menggunakan nama tersebut? Karena beliau ini terinspirasi dari lagu India di film Tirdara yang artinya Terelie ini punya makna artinya untukku. Jadi Terelie ini adalah lulusan akuntan di Universitas Indonesia dan setelah menyelesaikan studinya, Terelie ini bekerja sebagai seorang akuntan di sebuah perusahaan dan tentunya Terelie ini memiliki pengalaman dan juga hobi dalam menulis, dan dia ini memulai menerbitkan bukunya pertama kali di tahun 2006 dengan buku pertama kali berjudul Hafalan Salat dan Lisan, dan juga ada beberapa karya yang pernah diadaptasi di layar lebar. Contohnya seperti Hafalan Salat dan Lisan, kemudian ada Bidadari Surga, Semoga Ibu Disayang Allah, dan juga Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Kemudian di sini merupakan tanggal jadi di sini merupakan tanggal di mana 1 Juli 2017 adalah Terelie ini memutuskan untuk berhenti sejenak menerbitkan bukunya karena pada saat itu pajak buku itu meningkat dan juga royalti bagi penulis, dan sehingga Terelie ini mengaku kecewa terhadap sistem perpajakan di Indonesia karena merasa tidak berpihak dan tidak mendukung penulis. Kemudian sehingga kurang lebih 7 bulan sampai tanggal 31 Januari 2019 Terelie ini memutuskan untuk kembali menerbitkan buku. Baik isi bukunya, jadi tokoh utamanya yaitu Lail. Jadi Lail ini dari kecil, dari umur 13 tahun dia ini sudah sebatang kara atau yatim piatu lah karena sebuah bencana. Jadi sebuah bencana ini mengakibatkan kedua orang tuanya ini meninggal dunia. Nah pada saat itu ada seorang laki-laki yang lebih tua di atas, umurnya lebih tua di atas Lail. Dia itu bernama Esok. Dia ini menolong Lail dan dia membantu Lail ke pengungsian. Nah, kurang lebih sampai 1 tahun mereka tinggal di pengungsian, dan Esok sama Lail ini sudah sebagai adik kakak dan layaknya saudara yang tidak terpisahkan. Tapi sayangnya Lail ini sayangnya itu pengungsian itu akan ditutup, jadinya Lailnya ini dipindah ke panti sosial, sedangkan Esok ini sudah diadopsi sama keluarga lain. Dan di panti sosial Lail ini bertemu dengan teman sebayanya bernama Maryam, dan akhirnya Lail ini menjadikan Maryam ini sebagai sahabatnya. Kemudian di panti sosial juga meskipun Lail ini masih suka merindukan Esok, mereka ini tetap komunikasi setiap bulan. Tapi sayangnya Esok ini harus melanjutkan pendidikan di ibu kota yang menunjukkan pertemuan dan komunikasi mereka jadinya berkurang. Kemudian Lail dan Maryam ini di panti sosial bergabung organisasi relawan itu menyelamatkan kota dari bendungan yang retak. Nah, dengan
melampiaskan rasa rindunya ke esok. Tapi akhirnya esok ini kalau menemui Layang dengan sepeda merah dan tapi pemberi Layang dan juga mengajarkan dengan kehadiran yang tak terduga. Ini poin-poinnya. Kemudian kelebihan dan kekurangannya, alurnya menarik dan juga tulisan yang indah, jadi kita bisa merasakan emosional dan merasakan apa yang dirasakan dari Layang. Kemudian kekurangannya mungkin di beberapa part atau di beberapa bagian alurnya mungkin terlalu lambat dan juga suka ada flashback ke masa depan atau masa lalu. Di sini ada satu kutipan yang saya ambil, yaitu hidup ini seperti hujan. Ada waktu kita bisa menikmati hujan, ada waktu kita harus menahan hujan, dan ada waktu kita harus berjalan melewatinya tanpa takut basah. Yang dimana menggambarkan bagaimana hidup itu penuh dengan berbagai keadaan datang dan pergi, seperti hujan yang bisa turun deras dan juga atau hanya dingin aja. Kita sebagai manusia perlu belajar bagaimana menghadapi berbagai situasi dalam hidup penuh dengan sabar dan ikhlas. Sama halnya, dan kita harus menerima fakta dan juga ikhlas bahwa people change and people come and go. Saya rekomendasikan buku ini untuk remaja 15 tahun ke atas karena supaya bisa lebih menangkap apa yang ada di buku ini. Karena buku ini itu sangat banyak banget pelajaran dan makna, terutama makna hidup, keputusan-keputusan yang akan kita ambil untuk masa depan atau kita, atau juga mungkin makna dari hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Karena menurut saya kita yang sekarang ini dibentuk oleh orang-orang yang sebelumnya pernah kita temui.